Eh, tapi sekali emosional ini banyak antara anak dengan orang tua. Ada yang nanya saya, Ustaz, saya ini sama istri juga clash mulu. Kadang kami itu egois, ada saling masing-masing mempertahankan ego. Kalau menghadapi istri yang egonya tinggi itu gimana? Itu. Ego itu berarti udah emosi Pak, yang tidak terkendali. Apalagi istri, ya tantrum katanya itu, tantrum tadi. Saya pikir tantrum itu hanya anak-anak saja. Ternyata tantrum itu sampai berkeluarga juga, sudah jadi istri, juga masih tantrum. Tantrum itu adalah kondisi emosi yang tidak bisa dikendalikan, lalu ditampakkan dengan fisik, dia apa namanya ngamuk-ngamuk, tantrum yang tidak bisa dikendalikan. Lalu dia bagaimana Ustaz? Ini masalah keluarga banyak, mohon maaf. Pada zaman kita sekarang itu nikah 6 tahun cerai, nikah 5 tahun cerai. Anak-anak Gen Z ini kalau generasi milenial cepat sekali cerainya. Karena ternyata dia salah satu sebabnya itu tidak mampu menahan emosi. Masing-masing punya ego. Nah, ada yang bertanya begitu, mungkin dia sudah sering mengalami itu dengan keluarga. Saya bilang begini, saya nggak mau teori-teori terlalu banyak teori, justru nggak kena gitu. Saya tanya dari orang sekalian, Anda suami atau istri? Suami. Suami itu posisinya dia harus lebih mampu menahan emosi daripada istri. Karena memang tabiatnya begitu, wanita dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki itu lebih mampu menahan emosi daripada perempuan. Jangan laki-laki kayak perempuan. Nah, ini yang masalah. Oleh karena seorang suami ini, karena banyak suami, seorang suami ibu, kalau tidak matang emosinya jangan dinikahkan dulu. Kalau semua anak-anak kita yang nggak matang emosinya laki-laki dengan itu akan jadi masalah. Nah, saya sampaikan sebenarnya untuk ini bukan cuma ilmu, tapi pengalaman pokoknya. Bukan cuma info sekedar apa namanya bacaan itu referensi, tapi ini pengalaman hidup menghadapi istri yang ego. Ya, pengalaman dan banyak yang saya perhatikan gitu, sekalian kehidupan orang. Satu saja, rahasia itu satu saja pokoknya. Apa itu? Seorang suami jangan menyamakan frekuensi dengan istri. Kalau jadi suami, jangan menyamakan frekuensi kita dengan istri. Apa maksudnya? Apapun emosi istri, kalau kita juga terbawa dengan frekuensi istri, itu bahaya, pasti meledak. Tapi ketika istri kita emosi atau tantrum dan sebagainya itu, egonya muncul dan sebagainya, cara menghadapinya adalah lihat dia sebagai anak-anak. Jadi frekuensinya jadi beda. Kalau menganggap diri kita sama dengan istri, bahaya. Saya punya hak, dia punya hak itu. Memang iya betul. Karena zaman sekarang itu orang menganggap suami istri itu seperti teman, Pak. Sama frekuensinya. Seperti teman. Ya, kayak kita berteman begini, Pak, bisa kelas. Ternyata banyak akibat pertengkaran itu karena menyamakan diri. Saya sama dengan istri juga menyamakan diri dengan suaminya. Padahal dalam Islam beda Pak antara suami dan istri. Suami itu kata Allah SWT, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Sesuai dengan
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka masing-masing. Laki-laki itu punya keutamaan tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Perempuan juga beda. Tidak boleh sama. Jadi ketika istri emosi, anggap dia sebagai anak. Itu saja. Ini pengalamannya begitu, Pak. Anggap dia sebagai anak. Kalau anak-anak kita marah, kita ikut marah, Pak. Pasti enggak, karena dia memang begitu, kasihan. Tapi kalau kita anggap dia sama dengan kita, dia marah, kita tersinggung. Karena satu frekuensi. Nah, coba kalau ada masalah yang di rumah, coba dibuat begitu, Pak. Indah itu keluar. Ini juga hasil penelitian. Saya tanya ibu-ibu, kalau kita dianggap oleh suami, tiap kita marah, suami kita itu senyum. Tiap kita marah, suami itu nanya, maunya apa sih, ayo sini. Kalau anak-anak begitu, Pak. Kamu rewel kenapa? Ayo, maunya sini, kenapa? Ayo, saya mau ini. Kalau suami itu begitu sama istrinya, senang gak istri? Rata-rata istri bilang, senang. Coba tanya istri. Tapi kalau kita marah, kenapa sih kamu marah? Kamu menghormati saya? Wah, itu nyala itu. Nah, ini yang disebut wal kaziminal ghaidh dalam Al-Quran. Tapi ibu sekalian, rahmati Allah, ini penyakit hati yang berbahaya kalau dipelihara. Nah, bagaimana mengilahnya, menerapinya? Yang pertama itu, menurut kitab ini, فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه يضاده فيجتهد على حسم مواد الغضب, menghindari semua hal-hal yang menyebabkan emosi. Dan termasuk tadi jangan menyamakan frekuensi kita dengan istri. Anggap istri itu lemah, anggap istri itu adik terkecil kita kalau. Sehingga ketika dia marah, tidak memancing emosi kita. Yang kedua, Bapak sekalian, ayukhawifa nafsahu min iqabillah ta'ala. Harus ada rasa takut dalam diri kalau kita emosi itu dimurkai sama Allah. Tidak suka orang pemarah. Allah tidak suka pemarah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ada seorang bertanya, ya Rasul, Rasul memperingatkan dia, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan emosi. Kalau istri saya begini, la taghdab, jangan emosi. 3 kali Nabi ulang. Lalu kemudian ketiga kali kata Rasul, walakal jannah. Kalau ente mampu menahan amarah, maka bagimu adalah surga. Nah, itu yang kedua, Bapak sekalian. Jadi, menganggap kalau kita marah dimurkai oleh Allah SWT. Yang ketiga, ayyahdhara nafsahu, ayuhadzira nafsahu iqabatul adawa wal intiqam wa tashmirul adu. Ketika kita emosi harus berpikir bahwa kalau saya marah keluarga ini, nanti akan terjadi lagi masalah dengan istri, bisa sampai cerai dan seterusnya. Pikirkan akibat itu. Ya, pikirkan akibat putusnya hubungan dengan orang lain kalau kita marah. Nah, sehingga bisa menahan emosi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayatafakkar fi qabhi suratihi 'inda al-ghadab. Dia mampu melihat dirinya ketika marah. Bentuk fisiknya ketika marah ternyata jelek banget. Kalau kita marah lalu bercermin, Pak, jelek banget pokoknya. Secantik apapun orang kalau marah itu jelek. Seganteng apapun orang kalau marah itu jelek. Ya. Kalau nggak percaya silakan marah di depan cermin. Yang keempat, yang kelima, ayatafakkara fi sabab alladhi yad'uhu ila al-intiqam. Dia harus mikir-mikir ketika mau marah itu. Masa saya masalah sepele harus marah? Dia pikirkan apa penyebab marahnya itu, layak marah atau tidak, layak untuk marah atau tidak. Masa hanya untuk ini? Kadang kita punya sopir misalnya, yang punya sopir. Di telepon-telepon nggak datang-datang. Ini jamnya sudah telat kantor. Apa ketika harus marahi lagi? Setiap hari kita akan marah. Harus dipikir, masa hanya keterlambatan seorang sopir
harus mengorbankan emosi kita. Nggak perlu, bawa aja sendiri mobil. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini yang diberikan oleh ulama, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mengilat kemarahan. Yang berikutnya, ini apalagi kalau penyebab kecil itu ada memang sengaja setan untuk memancing kita. Jadi di antara penyebab marah kita itu, Pak, tidak semuanya rasional. Tidak semuanya penting yang menyebabkan kita itu marah. Kenapa? Karena setan memang menggoda kita untuk marah pada sesuatu yang sepele. Nah, disebutkan di situ.